Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini Bapak akan mengajar kalian bahasa Inggris di kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Namun sebelum Bapak lanjut, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Imade Merde. Bapak berasal dari Desa Padas. Sehari-hari Bapak dari Padas ke Pemuteran untuk melaksanakan tugas Pak sebagai guru dan juga Bapak juga sebagai wakil. Jadi anak-anak, Bapak akan mengajar bahasa Inggris. Jadi sebelumnya kalian itu diajar oleh Bapak Nyoman Kastane. Jadi Bapak minta kalian itu, karena ini adalah jenjang terakhir kalian, artinya di kelas terakhir, tahun terakhir kalian berada di SMA, mohon yang tadinya tidak serius dalam pembelajaran, tolong kalian serius ya, karena ini menentukan sekali kelanjutan kalian. Apakah kemudian kalian akan melanjutkan pendidikan kalian atau kemudian kalian mungkin mencari pekerjaan. Jadi Pak minta kalian itu serius, kemudian jaga kesehatan. Selanjutnya adalah maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kalian terkait dengan pembelajaran kalian di kelas, apakah itu di classroom atau mungkin nanti kalau terjadi tatap muka kalian harus serius ya. Jadi semakin kalian serius, pikiran kalian fokus, maka terakhir kalian akan membawa ijazah. Jadi saya ingin kalian semua tamat dengan membawa ijazah dari SMA Negeri Purwokerto ya. Jadi itu pembukaan dari saya. Sebentar nanti kalian akan diberikan tampilan terkait dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di semester ganjil dulu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, saya akan nanti menampilkan presentasi berbentuk slide terkait dengan KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Setelah itu saya akan memberikan kuis. Anak-anak semua, ini adalah Bapak akan menyampaikan terkait dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di semester ganjil ini, khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang Bapak ajar. Anak-anak, ini adalah KD semester ganjil ya. Yang pertama itu adalah KD 3.1, ini terkait dengan pengetahuan. Sekali lagi adalah KD 3.1, ketika suatu KD itu berawalan dengan 3, maka dia terkait dengan pengetahuan anak-anak. Jadi ini adalah KD-nya anak-anak. Yang pertama bisa saya sampaikan, ini terkait dengan menerapkan fungsi sosial. Bahasanya di sini menerapkan. Jadi ketika kalian berpikir untuk memaknai dari suatu kata menerapkan, maka ini terkait bagaimana kita mengimplementasikan offering services to other. Mengimplementasikan dalam hal apa ya? Dalam hal kita berdialog. Nah, materinya apa di sini? Jadi akan disampaikan ungkapan-ungkapan yang terkait dengan offering service to other. Ya, jadi offering services to other itu adalah menawarkan jasa, ya, menawarkan jasa kepada orang lain. Nah, menawarkan di sini bisa saja kemudian menawarkan itu ya ada menerima, kemudian ada juga yang menolak dari tawaran jasa dari seseorang. Jadi tidak selalu mesti menawarkan itu akan diterima, tidak selalu, tetapi ada yang menolak ya. Jadi ada yang menolak, ada yang menerima. Kalau menolak bagaimana bahasanya nanti akan disampaikan. Kemudian kalau dia menerima dari suatu offering service to other, ya ada juga ungkapan. Nanti akan secara spesifik disampaikan ke dalam GC untuk minggu depan.
Berikutnya adalah keterampilan anak. Ini masih terkait dengan offering a services itu ada. Dalam hal ini kalian diminta untuk menyusun teks ya. Jadi menyusun teks tidak hanya berpikir kita menulis sebuah teks. Jadi bisa saja menyusun teks itu adalah kalian akan membuat sebuah dialog di mana dialog itu terjadi secara nyata. Ya, secara nyata artinya adalah kalian melaksanakan dialog dengan teman kalian, kemudian saya akan memperhatikan. Mungkin kalian akan membuat videonya atau bagaimana ya silahkan kalian nanti di belakangan kalian akan saya sesuaikan perintahnya. Nah materinya apa? Nah, jadi implementasi penggunaan offering service to other. Jadi implementasi ya bagaimana menggunakan itu di dalam keseharian kalian. Kalau itu menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya adalah pengetahuan untuk yang KD 3.2. Nah 3.2 kalau kita memperhatikan materi ya ini surat lamaran kerja. Nah, jadi penting sekali kalian berada di tingkat terakhir atau di kelas terakhir di SMA, maka lamaran kerja itu harus kalian benar-benar pahami secara baik. Jadi bisa kalian menuliskan nanti surat lamaran kerja yang nanti kalian bisa mungkin kalian akan melamar kerja ya harus bisa secara teknis kalian harus bisa menulis surat lamaran kerja. Nah teori-teori terkait dengan bagaimana surat lamaran kerja, kemudian bagaimana struktur bahasanya, struktur teksnya, fungsinya, bagaimana unsur-unsur bahasa yang terkait di dalamnya itu ya nanti kalian akan pelajari. Jadi kalian tahu bagaimana sih surat lamaran kerja itu. Ya. Berikutnya di dalam surat lamaran kerja diminta kalian akan mencoba memahami sebuah teks lamaran kerja. Jadi diberikan lamaran kerja, kemudian kalian mencoba memahami teks tersebut. Apa sih sebenarnya isinya? Jadi secara umum kalian akan mencari isi daripada surat lamaran kerja itu apa saja isinya. Ya. Jadi isinya ya terkait misalnya siapa sih yang menulis surat lamaran kerja ini? Dia di bagian mana yang dia lamar seperti itu. Jadi itu menangkap makna. Jadi ada surat lamaran kerja, kemudian kalian mencoba mencari makna-makna yang ada di dalam teks tersebut, artinya teks di surat lamaran kerja. Berikutnya adalah ini materinya sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya adalah terkait dengan menyusun teks. Ini penting sekali. Jadi menyusun teks surat lamaran kerja itu tidak hanya kemudian kalian berpikir, oh saya menyusun surat lamaran kerja dalam bentuk bahasa Indonesia saja. Iya, tapi kalau misalnya kalian nanti diberi kesempatan untuk bekerja di luar negeri atau mungkin bekerja ke perusahaan asing ya kalian harus membuat lamaran kerja itu ya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi implementasinya adalah kalian menulis surat ya menulis surat lamaran kerja. Jadi membuat sebuah teks lamaran kerja. Berikutnya adalah 3.3 ada 3 pengetahuan ini pengetahuan. Ini adalah terkait kalian memahami gambar, foto, tabel atau grafik. Jadi kalian misalnya begini, kalau sekarang itu kan COVID, ya kematiannya grafiknya ditunjukkan. Misalnya saya meminta kalian masuk ke situs World Odometernya. Jadi di sana kelihatan grafik-grafik penyebaran atau sebaran daripada corona. Jadi di seluruh dunia ada di sana. Kalian akan memahami itu. Jadi mencoba bagaimana memahami grafik-grafik tersebut. Nah, kemudian tadi kan sudah disampaikan juga itu terkait dengan kalian bagaimana memahami grafik ya. Berikutnya adalah kalian bisa menyusunnya. Jadi ini saya pikir begini anak-anak. Jadi antara menangkap dengan menyusun itu, saya akan memilihnya. Jadi saya akan memilih tidak saya harus mengharuskan kalian menyusun ini tidak. Jadi tergantung jadi sekarang situasinya. Kalian akan menangkap maknanya saja atau memahami makna dari sebuah gambar, foto, tabel, grafik, dan seterusnya. Kalau misalnya memang diperlukan nanti kalian akan menyusun itu. Jadi bahasanya kalau diperlukan. Berikutnya adalah 3.4. Ini yang KD pengetahuan yang terakhir anak-anak. Jadi di 3.4 kalian akan mencoba untuk
memahami bagaimana sih struktur daripada sebuah berita, ya. Berita apa sih fungsinya, kemudian bagaimana unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam sebuah uh, berita. Jadi kalau misalnya kalian berpikir apa sih fungsi sosialnya, jadi untuk apa berita itu dibuat, ya, mungkin kalian berpikir pasti sudah ada apa sih strukturnya, bagaimana teks daripada sebuah news item itu bagaimana, kemudian unsur bahasa misalnya tenses apa yang dipakai begitu ya, itu ada di sana. Jadi itu harus kalian paham. Nah, kalian akan mencari materinya di mana. Jadi kalau saya mungkin akan memberikan link-link materi terkait dengan ini newspaper, ya, online newspaper atau televisi. Di sana kalian akan memperoleh berita-berita yang kemudian kalian coba paham. Jadi itu ininya materinya. Ke berikutnya 3.4 untuk keterampilan di news item, kalian akan ya, hanya menangkap makna saja. Jadi kalian akan mencoba untuk memahami apa sih konteks atau isi dari keseluruhan berita yang ditampilkan. Ya, jadi gampang sekali. Jadi anak-anak ada 4 di sini ya, ada 4 KD pengetahuan, kemudian ada 5 KD keterampilan. Kenapa 5 KD keterampilan? Karena di yang lamaran kerja itu yang keterampilannya itu ada 2, sehingga kemudian ini ada 5, ya, 5 KD keterampilan. Nah, itu anak-anak untuk yang semester ganjil, jadi mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit bagi kalian. Jadi sebenarnya tidak sulit, ya, asalkan kalian mau berusaha untuk mencari, kemudian belajar, kemudian membuat, ya, sesuai dengan arahan yang saya nanti berikan di dalam video. Jadi anak-anak, jadi jangan kalian merasa kok banyak sekali materinya, tidak sebenarnya, ya, tergantung bagaimana nanti kalian menanggapinya. Jadi tidak selalu yang banyak itu susah, tidak selalu. Jadi yang banyak kadang-kadang ya gampang juga. Ya, jadi intinya adalah kalian harus berusaha. Jadi jangan menyerah karena kalian kelas 12. Jadi kelas 12 itu adalah di garis terakhir kalian untuk terus melanjutkan nanti ke jenjang ke berikutnya, apakah kalian mencari pekerjaan atau kemudian kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, saya kira itu saja untuk presentasi saya. Jadi saya menyampaikan KD-KD yang itu anak-anak terkait dengan KD yang harus kalian kuasai di semester ganjil ini. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan itu jelas, jadi bisa dimengerti. Kalaupun kalian belum mengerti benar dengan apa yang Pak sampaikan, silakan kalian bel saya atau kalian menghubungi saya melalui Japri boleh, kemudian kalian di GC juga boleh kalian memberikan balasan dalam bentuk ketika, ya. Jadi ketikan kalian itu ya diketik apa yang mungkin kalian tidak mengerti terhadap apa yang Pak sampaikan, ya silakan disampaikan di sana. Saya kira itu. Akhir kata, jaga kesehatan kalian. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.